Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku ya. Terus hari ini aku akan membagikan pengalaman saya ya teman-teman, pengalaman saya selama bekerja di Hong Kong. Terus alhamdulillah di majikan ini itu majikannya sekarang ini saya sudah 9 tahun ya, 9 tahun di majikan ini. Terus alhamdulillah hari ini saya gajian ini. Terus gajian saya ini adalah 6.000, gaji pokok itu adalah di sini itu 6.000. Terus kadang kalau kan di sini itu satu minggu itu liburnya itu ada satu kali. Terus berarti satu bulan itu kan ada 4 minggu, jadi yang 4 kali itu juga diganti uang, biasanya 150 dikali 4 gitu, biasanya itu 500. Terus kalau ada tanggal merah juga diganti. Nah biasanya gaji pokok itu adalah 6.000, ini dia 6.000. Terus kalau tidak libur ya itu ditambah 500, jadi semua itu adalah 6.500 gaji aku di sini ya. Terus kalau gaji yang standar internasional untuk TKW yang ada di Hong Kong itu adalah berapa ya, 4.630 dolar ya, 4.630 dolar itu gaji standar. Terus kenapa kok gaji aku itu berbeda dari teman-teman yang lainnya? Untuk mendapatkan gaji 6.000 di sini itu perjuangan saya itu benar-benar sangat-sangat panjang teman-teman, perjuangannya sangat-sangat panjang. Terus disertai dengan doa dan semua rezeki itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Terus walaupun gaji 6.000 kebutuhan saya itu banyak, dan apa saja kebutuhan saya cukup saya dan Tuhan yang tahu. Nah di majikan ini ya 9 tahun ini, terus pertama dulu saya masuk di majikan ini itu saya sudah pernah kerja di Hong Kong itu 4 tahun ya, maksudnya 4 tahun sudah berpengalaman bekerja di Hong Kong. Terus saya masuk di majikan ini, terus ya Allah majikan ini bener-bener cerewet, super cerewet, super pokoknya orang cerewet se Hong Kong yang cerewet ya majikan saya ini, super cerewet. Terus pokoknya semua itu komplinan teman-teman, semua itu komplinan. Terus kalau bekerja sudah 4 tahun punya pengalaman itu paling tidak masalah bersih lah, masak apa itu kan sudah ada pengalaman ya. Terus jadi kalau orangnya tidak cerewet ya maksudnya tidak begitu cerewet gitu. Tapi majikan saya ini wah bener-bener cerewet. Setiap hari itu ada yang dikomplain masalah cuci piring nggak bersih lah, nyapu nggak bersih lah, pokoknya semua itu komplainan, semua pokoknya komplainan. Terus di sini kan saya jaga anak. Terus pertama kali datang ke sini majikan saya itu hamil 7 bulan. Terus saya di sini itu 3 bulan, terus dia melahirkan. Terus setelah anaknya lahir itu anaknya itu nggak boleh saya sentuh teman-teman, mandi terus bikin susu semua dia kerjakan sendiri. Terus aku itu tugasnya itu membersihkan rumah, pokoknya rumah itu harus bersih, super bersih. Tiap hari itu marah-marah, kalau marah-marah itu apa itu jarinya itu gini-gini, pokoknya marah-marah, super marah-marah. Yang laki-laki ya majikannya laki-laki yang cerewet, pokoknya super cerewet. Terus waktu dulu itu yang penting itu tidak diinterminate gitu, maksudnya yang dulu itu kalau kerja itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu kan dimarahin sedikit, terus tidak cocok sedikit gitu, terus apa itu TKW itu cari majikan lagi, ngebreak itu ganti majikan lagi. Kalau sekarang kan begitu ya. Kalau zamanku dulu ya ndak berani ya teman-teman. Pokoknya yang penting itu kerja itu yang benar, masa dimarahin gini-gini nggak berani untuk ngebreak, memberhentikan kontrak itu nggak berani. Yang penting tidak dipulangkan di Indonesia gitu kalau dulu itu. Terus alhamdulillah berkat saya itu sabar, terus juga disertai dengan doa ya Allah, moga-moga majikan saya baik apa gitu. Terus juga orang rumah juga mendoakan, alhamdulillah terbalik 180 derajat ya. Terus mula-mula yang setahun gitu mulai ya ada sedikit
sedikit mulai berubah lah maksud majikan itu. Terus kemudian kontrak yang pertama kan 2 tahun, terus kontrak yang pertama 2 tahun itu dia nanya aku gini, Rini kamu itu mau nambah lagi ya, nanti saya naikin gaji. Terus akunya bilang agak jual mahal sedikit, soalnya kalau ditanya gitu jual mahal gitu, kesannya kita itu nggak butuh biar dia yang nyariin kita gitu, padahal sama-sama butuh. Aku itu kalau dimarahin itu nggak pernah bantah, walaupun bisa ngomong, walaupun sudah Hongkong 4 tahun, kalau dimarahin itu nggak pernah bantah, ini itu nggak pernah. Pokoknya kalau dia nyuruh ini saya cuma bilang oh gitu aja, bilang iya gitu aja. Terus kalau dia marah itu, orang Hongkong kalau marah itu kan nggak boleh kita mukanya itu cemberut, terus melihat ke bawah gitu, nggak boleh. Harus menatap dia, harus kita tatap matanya supaya kesannya itu tidak meremehkan dia. Terus dulu itu waktu dia marah gitu, saya itu tatap wajah dia, terus sambil saya itu membaca surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu saya pokoknya setiap saya ada waktu, saya ingat itu, saya selalu membaca surat Al-Fatihah teman-teman, sambil nyebutin namanya dia, sambil berdoa semoga dia itu sadar, terus punya kesabaran sama saya, baik sama saya itu selalu berdoa begitu. Terus itu setelah 2 tahun mau finish, rencananya saya kan itu mau pindah. Terus dianya itu nanyain aku nambah apa enggak, nanti aku naikin gaji gitu. Terus dulu itu gajinya kan masih 4.500 berapa itu ya. Terus dia itu bilang gitu naikin gaji itu. Terus tak pikir-pikir, iya daripada pindah yang lain nanti mindahin barang-barang baju lah, terus adaptasi lagi gitu kan malas. Terus jadi saya mengiyakan teman-teman. Terus dia itu naikin gaji saya itu 500 waktu itu, jadi mulai 5.000. Terus itu kontrak yang kedua yang 4 tahun 5.000, terus 5.000. Terus ya mulai perlahan-lahan, terus setiap dia marah-marah, pokoknya walaupun saya di situ sudah lama, ibaratnya kontrak kedua, dia itu tetap marah-marah. Mungkin sifatnya itu kasar, marah-marah itu yang majikan cowok ya, pokoknya marah-marah. Tapi setiap dia marah-marah itu saya cuma bilang oh iya, oh gitu aja. Terus tapi dia ngomong apa selalu saya ingat, terus saya kerjakan. Jadi dia pikir saya ini kok nurut gitu, jadi mungkin dia suka sama saya gitu. Maksudnya bukan suka maksudnya suka cara kerja, suka sama sikap saya gitu maksudnya. Terus setelah saya di sini 4 tahun, dia kan mulai punya anak kedua. Terus mulai punya anak kedua itu mulai tidak seperti dulu, maksudnya bisa berubah, soalnya kan anaknya dijaga 2. Terus jadi sibuk gitu, pekerjaan jadi sibuk. Itu di situ saya berjalan 4 tahun. Terus mau finish 4 tahun itu dia nanya lagi, kamu mau nambah lagi enggak, nanti saya naikin gaji lagi gitu. Pokoknya setiap mau finish dia mesti iming-imingnya itu naikin gaji gitu ya. Terus di Hongkong ini kalau 4 tahun kerja satu majikan itu kan dapat bonus ya teman-teman, dapat bonus. Mungkin ada hitungannya sendiri lah, pokoknya bonus lumayan buat lumayan lah pokoknya. Paling enggak bonusnya itu berapa ya, kalau pokoknya ada hitungannya lah pokoknya bonusnya itu. 4 tahun kontrak kedua kan 4 tahun. Terus dia nanya aku lagi, kamu mau nambah apa enggak gitu. Terus saya mengiyakan, iya. Terus dia kan naikin gaji, terus jadi gajinya itu 5.500 teman-teman. Itu kontrak yang ketiga ya, mau berjalan 5 tahun ke 6 tahun. Terus sebelum tanda tangan itu saya ngomong gini, terus nanti kalau seandainya saya sudah 6 tahun di sini, biasanya kan dapat uang bonus atau long service itu. Terus kamu mau ngasih apa enggak? Bilang gitu. Mungkin kalau 6 tahun di sini itu sekitaran 18.000 uang dolar ya. 18.000 dolar Hongkong, 18.000 teman-teman. Terus
dianya bilang pokoknya ngasih gitu, iya dikasih gitu. Terus saya nanya lagi, saya perjelas, sekarang kan kata kamu gaji saya itu kan 5.500, apakah kamu masih bersedia ngasih uang itu, saya bilang gitu. Tapi dianya bilang iya saya bersedia, bilang gitu. Terus akhirnya ya berjalan seiring dengan waktu 6 tahun seiring dengan waktu 6 tahun. Terus dianya itu betul mengasih gaji aku 5.000 itu ya. Terus pokoknya ya 6.000. Walaupun di sini kerja itu 6 tahun teman-teman, dia itu tetap marah-marah lah, namanya juga ikut orang ya, marah-marah juga tetap marah-marah. Terus kalau dia di kantor ada masalah apa, pelampiasannya juga di rumah, pokoknya marah-marah, sering marah-marah gitulah. Pokoknya ikut orang tua sendiri aja kadang kita ada omongan yang enggak pokoknya lagi moodnya lagi enggak baik itu marah-marah gitu, apalagi ikut orang yang setiap bulan digaji. Terus seiring dengan waktu 6 tahun berlalu, terus dia nanyain aku lagi, kamu mau nambah lagi apa enggak gitu, nanti aku naikin gaji gitu teman-teman. Terus namanya rezeki itu juga terus dia setelah 6 tahun itu juga nanya kembali. Terus tak pikir-pikir mungkin ini rezeki, terus gitu. Terus nambah lagi enggak, saya bilang gitu, mikir dalam hati. Terus minta izin orang rumah, terus ya orang rumah juga mengizinkan. Terus dianya pokoknya setiap tahun itu naikin gaji 500 teman-teman. Terus kontrak yang ketiga 6 tahun itu kan berlalu gaji 6.000. Terus akhirnya kontrak yang keempat ya, mau jalan keempat, jadi menuju ke 7 tahun 8 tahun dia ngasih aku gaji 5.500, itu gaji pokok. Terus kalau nggak libur juga ditambahin. Terus itu sudah finish ya, menurut aku 8 tahun itu sudah pok ya, maksudnya sudah capek juga iya. Terus orang rumah juga nyuruh pulang, pokoknya intinya pensiun gitulah. Pokoknya mikirku mengejar dunia tidak ada habisnya, mengejar uang tidak ada habisnya, mikir saya begitu. Terus juga mau pulang, terus sudah capek juga, sudah bosan juga. Terus akhirnya dia mulai lagi teman-teman, dia ngiming-ngimingi saya lagi gaji 6.000 teman-teman, ngiming-ngimingi gaji 6.000. Terus itu perang batin saya itu sangat-sangat perang batin ya. Terus nambah enggak gitu. Terus kalau nambah nanti umur juga sudah tua, terus kapan mencari ilmu buat nanti bekal di akhirat. Soalnya tahu sendiri kan di sini itu kalau mau sembahyang juga waktunya itu kayak mepet gitu. Pokoknya kan dituntut pekerjaan, jadi waktunya itu mepet. Terus mikir saya itu kapan pulang mengejar akhirat, saya mikir saya begitu. Terus dianya bilang mau ngasih gaji aku 6.000. Terus mikir saya itu 6.000 itu dolar Hongkong, kalau dikalikan rupiah itu 11 juta lebih ya teman-teman. Terus mikir saya gini, apa 11 juta, terus nanti kalau di rumah tidak dapat sebulan segitu. Mikir perang batin teman-teman, komplit perang batin antara setan putih sama setan hitam, itu perang pokoknya. Terus saya dikasih waktu berapa itu 3 bulan untuk mikir ya. Terus saya itu juga mikir, tapi saya bilang enggak nambah saya bilang gitu. Terus kemudian saya mikir terus di rumah itu kebutuhan juga, maksudnya semakin naik gaji semakin banyak, kebutuhan juga banyak teman-teman. Soalnya Tuhan itu mengasih rezeki kita itu disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kemudian saya memohon, masa setiap hari itu saya berdoa teman-teman, ya Allah berikan saya petunjuk gitu, berikan saya petunjuk, ini gimana kebimbangan saya ini mengatasi. Saya berdoa begitu pokoknya selama 3 bulan itu. Terus alhamdulillah Tuhan itu mengabulkan doa saya. Majikan cuma memohon sama saya suruh nambah 6 bulanan sampai setahun ya, pokoknya tidak melebihi 1 tahun. Soalnya
dia ada keperluan nanti mau pindah ke luar negeri gitu, ada keperluan pindah ke luar negeri. Jadi saya itu menambah kontrak yang kelima itu cuma tidak lebih dari setahun ya teman-teman. Terus sebelum tanda tangan itu saya ngomong gini ke majikan, kan kalau 8 tahun itu 8 tahun kan sudah saya jalanin ya, 8 tahun sudah jalanin. Terus kemarin itu di awal-awal kan dia janji mau ngasih saya long service atau bonus itu. Terus kalau 8 tahun itu kan kira-kira 24 dolar Hongkong ya, atau sekitaran sama 23 juta sekian gitu. Terus saya ngomong gitu, gini, saya mau ada kepentingan di Indonesia, boleh enggak saya minta separuh itu yang bonusnya itu. Dianya enggak ngasih ya teman-teman, ya enggak boleh ya, katanya nanti kamu waktu pulang terus ngasihnya gitu, terus apa boleh buat. Terus dia juga enggak ngasih. Terus pikir saya gini, nanti kalau saya minta sekarang juga uangnya habis, mending nanti saja apa itu waktu pulang terus saya ambil, saya bilang gitu. Terus jadi saya ini di sini kontrak kelima ya teman-teman, kontrak kelima mau jalan 9 tahun. Ini kontrak kelima berjalan karena bulan itu 8, 9, 10 3 bulan ya, 3 bulan berlangsung kontrak ke 10. Makanya gaji saya sekarang 6.000. Nah itu dia cerita saya kenapa kok gaji saya itu 6.000 sekian, tidak gaji yang 4.000 sekian, karena itu dia pokoknya di sini itu rezeki-rezekinan teman-teman. Terus seperti ini ya, ibarat kita menanam rumput, tumbuhnya juga rumput. Kita menanam padi, tumbuhnya juga padi. Pokoknya rezeki itu adalah tidak tertukar, tidak akan tertukar dari Tuhan. Dan rezeki itu disesuaikan sama kebutuhan. Semakin banyak rezeki, semakin banyak juga kebutuhan. Jadi tidak usah iri atau dengki dengan gaji orang lain. Pesan aku buat mbak-mbak yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di mana saja, yang sabarlah bekerja. Bekerja itu walaupun seberat apapun, asalkan tidak dianiaya majikan, asalkan dikasih makan lah, gaji lancar, itu sudah alhamdulillah. Walaupun majikan itu cerewet, ini aja itu aja, jangan dimasukkan ke hati. Ikut orang itu, apalagi kalau orang Cina, anggap aja itu kayak anjing menggonggong, masuk kuping sini, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu aja ya, jangan diambil hati. Pokoknya jangan baperan lah, pokoknya intinya mikirnya kamu itu siapa, kok bukan siapa-siapa saya, kamu marahin saya ini nggak ngefek sama saya, mikirnya pokoknya gitu, jangan baperan gitu aja lah pokoknya. Kalau majikan marah-marah itu menurut pengalaman saya pribadi ya, majikan saya ini yang pertama dulu datang itu cerewetnya minta ampun, super cerewet, itu bisa terbalik 180 derajat. Dia sayang sama saya, maksudnya baik sama saya, terus dia itu sabar sama saya, terus sama uang juga tidak pelit gitu. Pokoknya itu syaratnya itu menurut pengalaman saya pribadi, saya sudah melakukannya itu, baca Al-Fatihah kapanpun itu. Kalau kamu ada waktu masih itu, nyapu lah, ngepel lah, masak, dalam hati itu baca sambil sebutkan nama dia. Insya Allah hati dia akan legowo, akan sabar, akan suka sama kita, sayang sama kita gitu ya teman-teman. Terus jangan menyerah, tetap semangat, tetap hati-hati. Semoga mbak-mbak semua yang ada di para TKW yang ada di Hong Kong lah, Taiwan, Singapura, di mana saja selalu sehat, dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu jaga kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dunia akhirat, yang sehat-sehat selalu, bahagia dunia akhirat ya.